Selamat datang di Jeng Jeng Movie Recap. Hari ini kita akan menceritakan film yang direquest oleh Bang Maulana Basri di kolom komentar yang berjudul Black Room 2017. Di mana film ini menceritakan tentang sebuah tempat rahasia di sebuah rumah yang mempunyai aura aura mistis maksudnya ya. Aura mistis, yang pada akhirnya membuat rumah itu menjadi menyeramkan sekaligus menegangkan. So yang belum akhir balik, please close the channel and this is video. Cerita yang diawali dengan penampakan beberapa ruangan di rumah itu, lalu terlihat sebuah tempat yang tertutup rapat dengan gambar mantra yang menghiasi pintunya. Namun tiba-tiba saluran gas yang ada di rumah itu terlepas, yang dimana uap dari gas itu keluar, yang menyebabkan gambar mantra yang ada di pintu rahasia itu pun terbakar. Pintu rahasia itu pun terbuka dengan asap yang berjalan ke arah tangga. Dan sementara itu, nenek tua yang terbangun dari tidurnya, nenek tua ini yang bernama Miss Black, atau di sini kita sebut saja Mak Denok, karena pas masa mudanya Miss Black ini sangatlah denok. Mak Denok yang memiliki mata batin yang melebihi Roy Kiyoshi, dia merasakan aura kasih, aura mistis. Mak Denok yang seolah-olah sedang bicara pada kekuatan goib. Mak Denok yang mencoba berkomunikasi dengan hantu goib itu, dia meminta untuk setan kampret ini untuk diam dan jangan mengganggu mereka, karena Mak Denok udah lelah ngasih sajen buat si hantu itu. Namun rupanya setan kampret ini rada budak sehingga nggak ngedengar bisikan Mak Denok itu. Si setan kampret ini pun mendatangi cucu Mak Denok yang kita sebut saja si Neng Denok. Neng Denok yang sedang bobo cantik tiba-tiba digoda sama si setan kampret ini. Dia pun mulai membuka selimut yang menutupi Neng Denok. Neng Denok yang merasa nyaman dengan belayan setan kampret ini, dia pun semakin dibuat melayang karena Neng Denok merasakan serangan rudal yang membuat Neng Denok merem melek. Lalu tak lama kemudian Mak Denok datang ke kamar cucunya itu sambil membawa jimat yang membuat si setan kampret itu kabur. Mak Denok yang sedih karena cucunya udah dibikin merem melek sama si setan kampret ini, dia pun meminta maaf sama cucunya. Setelah meminta maaf pada cucunya, Mak Denok langsung pergi ke markas setan kampret itu. Dan di saat Mak Denok menuju tempat itu, dia diserang dengan hembusan angin yang sangat kencang yang membuat jimat andalan Mak Denok hancur. Namun Mak Denok yang beli jimat itu pas lagi ada diskon, beli satu gratis satu, jadi Mak Denok punya satu lagi yang ada di lemarinya. Mak Denok langsung menyerang si setan kampret itu. Mak Denok yang tak mau lagi ada korban dari setan kampret ini langsung menyerahkan dirinya ke setan kampret tersebut. Lalu di sisi lain, Neng Denok yang nyusul emaknya, dia mendengar suara emaknya di balik pintu rahasia. Neng Denok yang mencoba membuka pintu itu, lalu dia melihat jimat yang dipegang emaknya tadi. Neng Denok yang berjalan ke arah tempat yang gelap karena kebetulan Mak Denok belum bayar listrik. Neng Denok dikejutkan dengan penampakan dari si iblis kampret itu. Neng Denok yang diraba atas bawah sama si setan kampret ini, lalu dibawa masuk ke sebuah ruangan. Neng Denok yang dikejar-kejar sama si setan ini, dia pun melihat seolah-olah si setan kampret ini datang mengejar lewat saluran pipa, dan tungku pipa itu pun tiba-tiba meledak. Neng Denok pun kaget. Film pun dimulai. 2 tahun kemudian setelah tragedi itu, rumah Mak Denok pun dijual. Dengan skill S3 marketing dari si Monica, akhirnya rumah itu pun berhasil terjual kepada 2 sejoli yang bernama Paul dan Jennifer. Mereka berdua bahagia karena sudah membeli rumah yang baru. Jennifer dan Paul bermesra-mesra ceria di rumah itu, hingga Paul mendengar sesuatu yang ada di ruangan bawah tanah. Paul dan Jennifer yang mencari tahu, menelusuri rumah itu, akhirnya mereka bertemu si Oscar tukang listrik yang lagi ngeservis alat pemanas air di rumahnya itu. Jennifer dan Paul pun berkenalan dengan si Oscar. Lalu si Oscar menanyakan pada si Paul apa dia punya kunci pintu kamar yang tertutup rapat dan gak bisa kebuka karena saluran pipa itu nyambung ke kamar tersebut. Namun si Paul bilang dia gak punya kuncinya. Dan setelah itu si Paul dan si Jennifer pun pergi meninggalkan si Oscar. Si Oscar yang ngelanjutin kerjaannya, dia melihat pintu kamar itu terbuka. Si Oscar pun masuk ke dalam dan menemukan jimat milik Mak Denok. Tapi si Oscar malah menendangnya keluar. Si Oscar yang penasaran dengan tempat itu, dia pun dikejutkan ketika pintu itu tertutup. Si Oscar yang panik mencoba membuka pintu itu, dan pintu itu pun berhasil terbuka dengan sendirinya. Si Oscar yang merasakan banyak keanehan di tempat tersebut, berniat untuk pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba si Oscar tersedot masuk ke dalam kamar itu. Dan tak lama kemudian si Paul yang datang ke ruangan bawah tanah
dia nggak ngelihat si Oscar di sana. Dari situ pun si Paul ngira jika si Oscar udah pergi dari rumahnya, dan itu artinya dia bisa bermantap-mantap ceria dengan istrinya si Jennifer. Malam pun tiba, si Jennifer dan si Paul akan bersiap untuk bermantap-mantap ceria. Si Jennifer yang lagi berendam manja di bathtubnya, si Jennifer pun tiba-tiba merasakan getaran-getaran manja dari si setan kampret ini. Dan sementara itu, si Paul yang lagi nungguin si Jennifer di kamarnya, dia pun merasakan hal yang sama. Si Paul merasakan tongkat keadilannya berdiri tegak. Hingga pada akhirnya, si Jennifer dan si Paul pun merasakan hal yang sama, yaitu lemas ketika. Lalu, hari pun berganti. Di pagi hari yang cerah, Paul dan temannya sedang lari pagi di taman. Karena seperti apa kata Bang Roma, lari pagi itu menyehatkan. Lari pagi menyehatkan. Dan sementara itu, si Jennifer di rumahnya sedang nyuci pakaian. Si Jennifer yang sendirian, dia pun kembali merasakan ada sesuatu yang merabanya. Si setan kampret yang pada saat ini sudah masuk ke tubuh si Oscar, kita bisa lihat dari baju yang dipakainya. Sama seperti baju yang dipakai si Oscar saat benerin listrik di ruang bawah tanah. Lalu si setan kampret ini pun kembali melakukan aksinya, menyerang si Jennifer dengan rudalnya, yang dimana serangan itu membuat mesin cuci itu bergetar 5,9 skala Richter, yang akhirnya mesin cuci itu koslet dan meledak, yang membuat si Jennifer tersadar dan sedikit lemas. Lalu malam hari pun tiba. Si Paul dan si Jennifer mereka kembali bermesra-mesra ceria di rumah barunya. Si Paul yang ngajak bermantap-mantap ceria pada saat itu harus kecewa karena si Karen, adik dari si Jennifer, datang ke rumahnya. Dengan diantar oleh si Jennifer, si Karen pun langsung menuju kamar yang udah disiapin sama si Jennifer. Dan sementara itu, si Paul yang bete karena gak jadi bermantap-mantap ceria, dia pun mendengar sesuatu yang berisik yang berasal dari ruangan bawah tanah itu. Si Paul yang mencari tahu di mana asal suara itu, dia pun masuk ke sebuah kamar yang gelap. Paul yang terpesona dengan interior kamar itu, tiba-tiba Paul terkaget ngelihat tembok di kamarnya bercahaya. Si Paul yang masuk ke dimensi si setan kampret ini, dia pun diperlihatkan dengan penampakan Mak Denok yang sedih melihat si Paul terjebak di kamar itu. Lalu si Paul juga melihat korban-korban yang lainnya. Dan tak lama kemudian, si Paul pun langsung tersetrum yang merubah si Paul menjadi gundala. Salah, maaf. Setelah tersengat cahaya yang mirip dengan petir itu, si Paul menjadi sosok yang berbeda. Rupanya si setan kampret ini sudah masuk ke tubuh si Paul. Lalu scene pun berganti di sebuah tempat makan. Si Paul, Jennifer, dan Karen sedang nongki di sana. Paul yang melihat sosok wanita cantik dan jiwa buayanya pun mulai muncul. Dia menggoda cewek itu, tapi si cewek itu mengabaikannya. Hingga pada akhirnya si Paul yang sudah memiliki kekuatan kaki bunsin, dia menggunakan kekuatan itu untuk mengerjai wanita tadi yang nolak si Paul. Kalau Naruto punya jurus 1000 bayangan, si Paul punya jurus 1000 jari yang menggoyangkan, yang membuat si wanita ini meremlek ketika tanpa si Paul harus menyentuhnya. Dan setelah itu si Paul pun berbagi cerita dengan si Jennifer dan si Karen. Si Paul bercerita jika marketing yang ngejual rumah yang mereka tempati sekarang, rumah itu memiliki sejarah yang kelam. Si Paul menceritakan jika pada saat itu di rumah Miss Black atau yang kita sebut Mak Denok sedang lagi ngadain pesta. Di sana Miss Black atau Mak Denok pada waktu muda menanyakan siapa yang mengundang para gadis-gadis. Lalu Miss Black marah karena mereka mencoret-coret dinding rumahnya. Miss Black yang murka meminta kepada mereka untuk menghapus gambar tersebut. Tapi si penyihir itu meminta Miss Black untuk berdiri tepat di atas lingkaran. Miss Black yang bingung apa yang akan terjadi pada dirinya, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan bangkitlah si setan kampret itu yang memeluk Miss Black dari belakang dan mereka pun bergoyang-goyang. Miss Black yang gak sanggup menahannya, akhirnya Miss Black lari keluar dari lingkaran itu. Dan berkat hal itu, si setan kampret ini pun terbebas dan menghabisi satu persatu para tamu yang ada di sana. Lalu setan kampret ini pun mendekati Miss Black yang udah sadar dari merem-meleknya. Namun si setan kampret ini merasakan kekuatan yang dahsyat yang berasal dari sebuah jimat. Miss Black yang melihat si setan kampret itu ketakutan dengan jimat itu, akhirnya Miss Black pun mengambil jimat itu untuk menyerang si setan kampret ini. Si setan kampret itu pun langsung ketakutan dan masuk kembali ke ruangan ritual tadi. Dan Miss Black pun mengunci ruangan itu dan ruangan itu pun disebut Black Room.